pertemuan kali ini kita akan membahas seorang sahabat mulia yang banyak dilupakan. Padahal ada ayat yang turun berkenaan dengan kemuliaan beliau dan kesungguhan beliau. Ada juga hadis yang berkaitan dengan beliau. Yang mana kita membahas ini bukan sekadar untuk mengenang, tapi untuk menyeruput fawaid dan faedah dari kisah-kisah atau cerita-cerita pendek mengenai beliau radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang berusia cukup tua, ya, namun wafat ya setelah Nabi wafat. Jadi usia beliau ini cukup panjang. Ibnu Ummi Maktum biasa disebutnya. Sahabat ini disebut Ibnu Ummi Maktum, yaitu anaknya Ummu Maktum. Kata Imam Az-Zahabi, ya, mukhtalafun fi ismih. Ibnu Ummi Maktum ini diperselisihkan namanya. Dan kalau kita lihat dalam kitab Fathul Mughith Bisharhi Alfiyatil Hadith karya As-Sakhawi rahimahullah, disebutkan di antara nama-nama sahabat yang dinisbatkan bukan kepada bapaknya. Di antaranya Ibnu Ummi Maktum ini dinisbatkan kepada ibunya. Bukan berarti beliau terlahir tanpa bapak, bukan, ya. Tetapi wallah alam ada sebab lain yang Anda sendiri sudah berusaha mencari tapi Anda tidak tahu apa sebabnya, kenapa beliau lebih populer dinisbatkan kepada ibunya. Kalau sekarang jangan, Pak, kita nisbatkan kepada bapak kita, ya, bin siapa nama bapaknya. Adapun mengenai beliau ini wallahu alam kenapa kok ternisbatkan kepada ibunya, wallahu alam. Dipersisikan nama beliau radhiyallahu anhu antara ahlul Madinah dengan ahlul Iraq. Orang-orang Madinah mereka menamakan beliau Abdullah. Namanya itu Abdullah, nama asli kata orang Madinah. Tapi kata orang Iraq. Jadi nama Iraq itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi SAW. Namanya Iraq memang. Adapun nama Iran, itu baru ada belakangan, bukan di zaman Nabi. Bagi orang Iraq, beliau namanya Amr, ya. Jadi sebutannya beda, dan beliau ini orang Mekah sebenarnya. Orang Madinah menyebutnya namanya sebenarnya Abdullah, kata orang Iraq namanya beliau Amr. Wallahu alam kita ikuti dengan penamaan dari Ahlul Madinah aja. Abdullah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam bin Rawahah Al-Qurashi Al-Amiri. Beliau orang Quraisy sama seperti Nabi SAW. Orang Quraisy salah satu, dan orang Quraisy itu afdalul qabail, sebaik-baik kabilah Arab. Dan itu Quraisy ada di daerah Mekah. Kalau kabilah yang ada di Madinah itu rata-rata didominasi oleh Aus dan Khazraj. Yang dulu sebelum suku Aus dan Khazraj ini belum memeluk Islam, mereka itu saling perang. Tapi setelah masuk Islam maka mereka menjadi united, ya. Bukan United nama klub bola, ya, United maksudnya apa? Bersatu. Jadi Islam itu menyatukan, ya, bukan mencerai-beraikan. Taib. Jadi Abdullah bin Qais, jadi nama bapaknya itu Qais. Nah, sekarang ibunya, julukan atau kunyah untuk ibunya Ummu Maktum. Ya, nama kunyah namanya. Kunyah itu adalah Ummu Fulan, Abu Fulan, Ammu Fulan, ya. Atau Ibnu Fulan, Bintu Fulan, itu kunyah namanya. Abu Fulan misalnya, Ummu Fulan, Ummu Maktum, itu namanya kunyah, ya. Kalau isim, nama aslinya Ummu Maktum adalah Atikah binti Abdullah, ya. Jadi ini Ibnu Ummi Maktum, nama aslinya menurut penduduk Madinah adalah Abdullah. Bapaknya namanya siapa? Qais. Ibunya namanya siapa?
Atikah aslinya. Atikah. Ya, taib. Jadi Atikah panggilannya, kunyahnya Ummu Maktum. Ini ibunya Abdullah bin Ummi Maktum, dan beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum ini, Ibnu Ummi Maktum ini orang yang sangat tua, ya. Dan beliau termasuk minas sabiqin al-muhajirin, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Maksudnya ya orang awail, sabiqin, dan termasuk orang yang berhijrah ke Madinah. Namun dihikayatkan nanti konon disebutkan hijrahnya beliau setelah terjadi perang Badar. Beberapa hari setelah terjadi berkecamuk perang Badar. Perang Badar itu kan di periode Madinah, dan perang Badar Kubra itu perang pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya. Dan beliau pada waktu itu, setelah itu baru beliau berhijrah, Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi para sahabat itu hijrah tuh ada yang berbeda waktu, enggak langsung satu kloter gitu. Ya. Apalagi beliau ini disebutkan wa kana dhariran. Kata Imam Zahabi, beliau itu dharir, yaitu buta. Ya, kalau misalnya sahabat mana yang buta, maksudnya buta matanya dengan izin Allah, yang paling populer ya ini Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau juga muadzinnya Rasulullah SAW. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan muadzin Mekah ketika itu kan Mekah ya di periode Mekah setelah Isra Mi'raj kan disyariatkan salat ya. Dan muadzinnya beliau di Mekah beliau Bilal, Sa'ad Al-Qard dan Abu Mahdzurah, 4 orang. Ya. Dan wallahu a'lam apakah di Madinah bertambah menjadi 1 lagi 5, Anda lupa. Tapi primer muadzin itu 2 orang. Yaitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Ya, ada lagi orang lain tapi itu bukan muadzin yang primer. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya diperbolehkan bagi satu masjid untuk memiliki lebih dari 1 muadzin. Diperbolehkan, ya? Boleh. Nah, kemudian di sini akan ada insyaallah beberapa pelajaran tentang kehidupan beliau. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan juga Imam Zahabi. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtarimuhu. Nabi SAW sangat menghormati Abdullah bin Ummi Maktum ini. Walaupun bukan keluarga dekat, tapi sangat-sangat hormat terhadap beliau sebenarnya. Abdullah bin Ummi Maktum ini ada kekerabatan dengan Siti Khadijah. Ya. Jadi ibunya Khadijah atau bapaknya Khadijah itu, orang tuanya Khadijah radhiyallahu anha itu adalah saudaranya Qais. Siapa Qais itu? Bapaknya Abdullah bin Maktum. Dalam arti lain berarti apa? Abdullah bin Ummi Maktum berarti apa nih? Sepupunya Khadijah, gitu ya. Begitu. Ya, dan lebih tua daripada Nabi SAW sepertinya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum ini. Sangat dihormati. Kemudian kenyataan lain tentang beliau disebutkan oleh Hammad bin Salamah, haddatsana Abu Dhilal qala kuntu 'inda Anas. Abu Dhilal bercerita, saya pernah di dekat dengan Anas bin Malik. Maka berkata Anas bin Malik, bertanya kepada Abu Dhilal, "Mata dhahabat 'ainuk?" Wahai Abu Dhilal, kata Anas bin Malik, kapan matamu itu hilang gitu loh. Maksudnya penglihatanmu hilang itu kapan? Ini bertanya kepada Abu Dhilal ya, seorang yang juga buta. Tapi Abu Dhilal ini sepertinya bukan sahabat, tabi'in. Maka Abu Dhilal berkata, "Ana saghir wa ana saghir, dhahabat 'aini wa ana saghir." Hilang penglihatanku ketika aku sedang masih kecil. Ya. Jadi ada beberapa orang yang Allah Ta'ala takdirkan hilang penglihatannya sejak kecil, Pak. Berarti alhamdulillah kalau kita masih bisa melihat loh. Ada pribadi anak kelas 2 SD. Ya, bukan hilang penglihatan, enggak. Rabun, -3 dari kelas 2 SD. Sebab yang agak janggal ya.
Dulu waktu anak kelas 2 SD. Tiba-tiba tiap sore itu jam 5 menjelang maghrib itu mata anak selalu merah. Anak nggak tahu karena apa. Apa karena ain, apa karena sihir, atau memang murni kesehatan, masalah kesehatan, wallahu alam, nggak tahu. Selalu merah dan anak selalu menangis pada saat itu. Kemudian diobati dan akhirnya divonis -3. Dari dulu anak istiqomah -3 itu nggak jauh-jauh dari situ. Sampai sekarang. Ya, jadi kalau misalnya antum mau mencontoh salah satu istiqomahnya orang, di antaranya anak -3 ya sampai sekarang. Nah, kata dia, hilang penglihatanku selagi aku masih kecil. Maka berkata kemudian Anas bin Malik, inna Jibril atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ibnu Ummi Maktum. Suatu ketika, ini Anas bin Malik menceritakan. Ini ada saya cerita. Suatu hari Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dekat beliau alaihi wasallam ada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Maka kemudian faqala, berkata kemudian seperti yang berkata ini malaikat Jibril, mata dhahaba basaruk, sejak kapan penglihatanmu hilang wahai Abdullah bin Ummi Maktum? Karena bukan Rasulullah SAW normal penglihatannya. Maka kata Abdullah bin Ummi Maktum, wa ana ghulam, saya hilang penglihatannya sejak saya masih kecil. Ghulam masih belum baligh lah gitu. Sementara beliau ini udah tua. Maka berkata kemudian malaikat Jibril, qala Allah Ta'ala berfirman menyampaikan, idza akhadtu karimata 'abdi lam ajid lahu jazaan illal jannah. Jika aku telah mencabut atau mengambil karimata 'abdi, karimah di sini hal yang paling mulia untuk hamba, yaitu pandangan mata. Ya, pandangan telah aku cabut dari hambaku itu, aku tidak menemukan, kata Allah, aku tidak menemukan buat dia ganjaran melainkan surga. Ya, itu dalam riwayat At-Tirmidzi. Tetapi sanad hadis Tirmidzi ini dhaif, melainkan dikuatkan kemudian ada hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahih beliau dengan lafal hadis yang serupa, dengan lafal idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhuma al-jannah. Jika aku menguji hambaku dengan kedua matanya, yaitu hilang pandangan kedua matanya, fasabara, kemudian dia sabar, maka aku akan mengganti kedua mata tersebut dengan surga. Begitu. Tapi itu kalau hilang pandangannya, kalau minus nggak masuk hadis ini. Jadi ana nggak GR juga ya. Ya tapi jangan juga antum, ya Allah hilangkan saja pandangan mata saya, jangan juga. Nanti nyesel loh ya. Ini nikmat sekali ya, bisa. Coba antum kalau misal, bukan antum, misal kalau misalnya ada seseorang tiba-tiba buta, dia yang biasanya kemana-mana naik motor kerja, sekarang gimana coba? Ayo mau ngapain? Kerja di luar, ya? Baru keluar rumah udah kecebur comberan, ya kan nggak tahu, ya? Kerja di rumah pun nggak bisa. Coba sekarang mau kerja di rumah, kerja apa dengan kebutaan itu? Mau jadi penulis buku, writer, nyari bukunya di mana? Kemudian istri makin nggak betah, makin payah ini punya suami nggak bisa ngelihat, gitu kan? Kecuali kalau antum taat pada Allah, ya kan nggak enak kan? Makanya ini ujian yang besar sekali. Ada suatu program Ma'al Quran namanya, atau apa ya, lupa namanya, Ma'al Quran atau ya, oleh Syekh Fahad Al-Kandari itu. Ana lihat program itu seri kedua kalau salah, tahun 2013 kalau salah, ya, atau tahun 2012 atau tahun berapa gitu, lupa lah pokoknya. Itu serial program yang mewawancarai dari berbagai negara, hafiz-hafiz dari berbagai negara. Ada cuplikan yang Anda lihat, salah satunya seseorang dari Mesir atau dari mana lupa. Dia ini usia belia, masih remaja, kurus, wajahnya maksudnya kayak penampilan anak autis gitu, kayak penampilan yang anak gimana gitu. Ya, dan dia buta.
ya, tapi dia hafidz Al-Quran, masya Allah. Dengan kebutaannya dia hafal Al-Quran, ya, saking betul-betul tiap hari betul-betul belajar Al-Quran dan dia talaki kemudian belajar dan alhamdulillah hafal Quran. Suf, kita yang masya Allah tiap hari ngeliat Al-Quran belum tentu hafal, baca juga syukur-syukur udah baca gitu. Hafal Quran dia 30 juz. Syekh Fuad kemudian nanya kepada beliau, ke pemuda yang belia ini, bagaimana kalau Allah Ta'ala rizkikan kepada kamu, dek, ini bahasa ana ya, Allah rizkikan kepada kamu, dek, dikembalikan pandangan matamu. Maka apa kata pemuda yang mulia ini? Ya, aku tidak meminta kesembuhan dari Allah Ta'ala. Justru aku bersyukur dengan Allah membutakan mata saya. Aku khawatir kalau saya khawatir kalau misalnya mata saya dinormalkan kembali, saya justru melihat hal-hal yang haram, sehingga saya nggak bersyukur lagi gitu. Masya Allah. Itu Syekh Fuad mendengar itu langsung nangis, dia nggak bisa ngomong ya. Kita speechless dengar yang kayak gitu cuma. Ya. Betapa banyaknya orang yang berkekurangan kemudian akhirnya Allah rezekikan bukan kekayaan tapi kekayaan hati berupa rasa syukur. Tapi betapa adanya orang memiliki kelebihan tapi Allah Ta'ala istidrajkan dia dengan kufur nikmatnya gitu. Ya. Baik. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, kana Ibnu Ummi Maktum muadzinan li Rasulillah SAW wa huwa a'ma. Ibnu Ummi Maktum itu adalah muazzinnya Rasulullah padahal beliau itu, yaitu Ibnu Ummi Maktum, padahal beliau itu adalah seorang yang buta. Nah, di sini dari riwayat ini terdapat fikih bahwasanya untuk azan itu kan wajib mengetahui sudah masuk waktu sholat, tapi tidak dipersyaratkan pengetahuan tersebut harus bisa melihat tanda-tanda masuk waktu sholat, melainkan cukup dengan pengabaran dari orang yang thiqah, maka dia silakan azan. Jadi azannya orang buta sah. Yang enggak sah itu azannya orang bisu. Oh, gimana sih? Enggak sah itu. Walaupun dia ngelihat tanda-tanda sudah masuk waktu sholat, dia azan enggak bisa. Makanya kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Inna bilalan yu'adzinu bilailin. Konsentrasi nih ikhwan, antum kita harus tahu fikihnya ya. Kata Nabi SAW, Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Bilal itu azan di malam hari, maka kalau pas Bilal azan, kalian sok silahkan makan, silahkan minum sampai kemudian Ibnu Ummi Maktum azan. Ngerti nggak maksudnya? Ayo, siapa yang bisa ngerti, Pak? Apa maksudnya? Besok siapa yang mau jawab? Yang jawab boleh ngambil tisu yang di sini ya. Ayo, serius sana. Tapi kalau dia ngambil nggak apa-apa. Ayo, sok siap. Jawab. Sebab yang pemuda, ayo. Sahur. Baik. Tapi di sini ini berarti konteks sahur ya? Ya. Sahih. Fadhil Bang Dani. Enggak usah, ntar aja. Baik. Enggak usah malu-malu. Ntar diam-diam lagi habis selesai kajian diam-diam ngambil gitu. Ya. Bilal azan bilail yaitu pada malam hari. Waktu sahur di malam bukan? Atau pagi? Subuh salah. Sahur pas subuh batal puasa antum. Ya, bukan subuh. Sahur itu sepertiga malam terakhir atau setengah malam terakhir. Enggak, anda nyebutin khilafiyah, bukan anda nyuruh antum milih. Enggak, terserah antum mau kapan. Anda nyebutin khilafiyah dari ulama. Sebagian berpendapat sepertiga malam terakhir, sebagian berpendapat setengah malam terakhir.
malam dalam hitungan komariah kita. Nih sekarang ini udah bengi bukan ini? Udah malam. Tapi kalau di tradisi kita nih sekarang nih seolah-olah belum malam. Ini masih pagi. Iya, bagi ahli kopi ini masih pagi nih. Iya, walaupun kopinya sasetan, ya. Masih pagi. Jam 10 masih sore. Apa definisi malam mereka? Enggak ada malam. Jam 1 udah pagi. Ya, malamnya orang tukang kopi itu pas duha. Nah, itu malam tuh, ya. Iya, tidur. Malamnya tukang kopi itu habis subuh. Ya, itu malam tuh. Malam secara syar'i itu pas maghrib sampai menjelang waktu subuh, itu malam. Maka ketika antum sahur, walaupun mepet menjelang waktu subuh, itu masih malam. Makanya kata Nabi, Bilal itu azan di malam hari. Maka ketika dengar azan Bilal, silakan kalian nggak apa-apa makan atau minum untuk sahur, silakan, hatta sampai yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini azan apa? Azan subuh, karena azan subuh itu ada azan muqaddimah sebelumnya untuk membangunkan orang-orang tahajud, dan ada azan subuhnya aslinya, yaitu azan ketika fajar kedua. Gitu Pak ya. Kalau misalnya di Al-Huda ini kita di sini Jakarta azan subuh jam berapa sekarang lupa ya? 4.06 atau sekitar itulah pokoknya. Waktu Indonesia Kelapa Gading 4.07 misalnya. Nah ya. Maka kalau misalnya Bilal jam 3:30 azan, itu azan apa? Ya azan untuk membangunkan orang sahur atau tahajud. Jadi sahur itu sebenarnya bukan dibangunkan dengan apa? Sahur, enggak. Dibangunkan dengan azan. Ini terbalik sekarang. Justru ketika kita azanin, aliran mana itu? Nah, gitu kan. Tapi kalau kita bilang sahur, mau sahur, pakai tong dong, kadang-kadang pakai gendang tuh. Ya, besok pakai ondel-ondel, ya. Itu justru yang seperti itu yang salah caranya. Tidak ada sesuai sunnah yang seperti itu. Tapi kan Ustaz, maksudnya baik. Ada yang lebih baik, yaitu apa ya? Memang sudah menjadi syariat. Tapi kan itu Bilal, saat kita nggak ada Bilal sekarang, ya jadiin namanya Bilal, nggak apa-apa lah. Udah yang penting azan, Allahu Akbar, gitu. Azan. Tapi orang nanti pada heran, biarin mereka kenal nanti akhirnya. Tapi sebelum dilakukan itu, harap-harapnya ulama atau kiai setempat itu mengumumkan, memberitahu di khutbah Jumat. Iya, masalahnya sekarang kadang-kadang sebagian dari ulama atau ustadz atau kiai kita itu yang sunnah detail ini nggak dikasih tahu, malah yang bidah yang dilestarikan. Ini tanda-tanda dekat dengan akhir zaman, walaupun ustadznya sudah ada akhir zaman itu. Nah, jadi apa? Azan pada waktu malam itu. Kemudian silahkan pada saat itu kalian makan. Nanti Ibnu Ummi Maktum azan, baru kalian stop makan, karena itu azan waktu subuh, fajar kedua, waktu sholat subuh. Ya. Dan dihikayatkan kemudian oleh Ibnu Umar, wa kana a'ma, Ibnu Ummi Maktum itu buta, sehingga secara visi penglihatan itu nggak bisa ngelihat. Lah terus gimana? La yunadiya hatta yuqala lahu asbahta. Ibnu Ummi Maktum itu tidak akan azan sampai ada orang yang ngomong ke dia secara thiqah, asbahta. Nah, kalau di kita, udah pagi gitu. Maksudnya udah subuh. Baru kemudian beliau azan subuh. Begitu fikihnya. Ya. Jadi boleh orang muadzin dia mengandalkan kabar yang terpercaya. Baik kabar tersebut dari orang ngomong langsung, atau mengabarkan lewat pesan singkat, atau lewat timer. Timer ini kalau thiqah boleh. Jadi kalau misalnya ada yang menyangkal, oh nggak boleh seseorang itu harus melihat ke ufuk sana gitu. Enggak wajib. Buktinya Ibnu Ummi Maktum ngelihat nggak ngelihat, buta. Tuh lihat ya, Masya Allah, syariat Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan. Ya. Kemudian
Kita sedikit pelajari berikutnya pelajaran turunnya awal-awal surat Abasa, jemaah sekalian. Urwah bin Az-Zubair berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam" Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rijal min Quraisy minhum Utbah bin Rabi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melobi dan menawarkan dakwah ya kepada beberapa pemuka Quraisy. Di antaranya Utbah bin Rabi'ah. Ya. Lagi menyampaikan dakwah lah ya kepada pemuka Quraisy. Faja'a ibnu Ummi Maktumin yas'alu an syai'in. Maka kemudian kan ketika Ibnu Ummi Maktum ini mendengar, kan beliau nggak ngelihat tapi dengar suara Nabi gitu loh. Ada Nabi Muhammad nih gitu kan. Dideketin sama beliau dan Ibnu Ummi Maktum ini nanya, yas'alu an syai'in. Nanya sesuatu. Fa'aradu anhu, maka kemudian Nabi SAW berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dengan ada abasa ya. Abasa wa tawalla. Abasa itu bermuka masam, mukanya tuh kayak enggak ridho gitu ya. Maka turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah bermuka masam dan berpaling. Lihat, Allah Ta'ala tidak langsung menyebutkan engkau telah bermuka masam atau Muhammad telah bermuka masam, enggak disebutkan namanya. Saking Allah Ta'ala sangat menghormati Nabi Muhammad SAW dan menghargai makanah dan kedudukan beliau sebagai Rasulnya Allah. Maka disebutkan dia telah bermuka masam dan berpaling ya. Anja'ul a'ma, ketika atau di saat apa datang kepadanya orang yang buta tersebut, yaitu Abdullah bin Maktum. Enggak disebutkan juga di ayat anja'hu Abdullah bin Maktum, enggak disebutkan kayak gitu ya. Begitu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Bukan apalah dia mungkin apa yang membuatnya dia tahu, barangkali apa yang ditanyakan dan dijawab nanti untuk orang buta tersebut membuat dia ingat kepada Allah dan membuat dia mensucikan dirinya dan bermanfaat ya buat dirinya ya. Fatanfa'u dzikra. Amma man istaghna, adapun kepada orang yang sebenarnya istaghna, tidak butuh kepada engkau wahai Muhammad ya. Wa amma man istaghna fa anta gimana harus dari awal ini. Amma man istaghna, masyaallah, kalau terpisah-pisah jadi lupa nah. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Adapun kepada orang yang sebenarnya enggak butuh dengan dakwahmu, songong, tapi engkau malah menyodorkan diri ya. Wa ma 'alaika alla yazakka ya. Bukankah siapa tahu dia juga, bagaimana dia akan mensucikan dirinya, dia akan menolak. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun terhadap orang yang mendatangimu dengan yas'a. Dia yas'a itu sa'i, tahu sa'i. Oke, kalau misalnya umrah atau haji itu ada sa'i. Sa'i itu jalan jangan nyantai. Nyantai jalannya itu. Enggak, sa'i itu jalan seperti jalannya Siti Hajar dulu. Sa'i itu jalan harwala, jalan agak sedikit cepat sedikit tapi enggak lari. Enggak lari di sa'i itu, enggak bisa lari. Safa Marwah itu enggak, penuh susah ya. Maka orang ini yaitu Abdullah bin Ummi Maktum ketika dengar suara Nabi itu tergopoh-gopoh jalan cepat-cepat gitu pengen ke Nabi gitu loh. Yas'a wa huwa yakhsha, dan dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, kamu malah melalaikan orang ini. Ya. Di sini ada pelajaran penting loh jemaah sekalian. Lihat, Rasulullah itu ketika ditanya, kan lagi sibuk ya, lagi ada meeting gitu ya. Orang wajar loh kalau lagi ada meeting khusus gitu, tiba-tiba diinterupsi oleh orang yang bukan bagian dari meeting itu, diinterupsi nanya di luar tema lagi gitu kan ya. Kayak kita nih, Anda lagi misalnya ngajar, tiba-tiba datang tukang parkir. Ustaz, afwan Ustaz, ini mobil B7156 tolong di ini ya, gitu ya, tolong Ustaz diumumin Ustaz ya, dia gitu. Allahul musta'an. Orang-orang pasti lihat enggak ada adabnya kan gitu.
Ya, tapi itu keterlaluan, kalau itu emang keterlaluan ya. Itu keterlaluan. Ya. Itu Ustaz, mobil B716167. Ini mobil apa gerombolan si berat sebenarnya ya. Keterlaluan, itu masalah dunia. Tapi kalau misalnya ada secara kertas enggak apa-apa lah. Ya begitu. Abdullah bin Ummi Maktum ini kan enggak begitu tahu konteksnya, ikhwan, karena beliau buta. Ya kan? Orang buta kan nggak ngelihat konteksnya gimana, lagi atmosfernya lagi gimana, nggak. Jadi wajar kalau Abdullah bin Maktum itu tiba-tiba nanya, dan Allah sifati wa huwa yakhsha, dia tuh ada rasa takut kepada Allah, dan dia itu dalam keadaan yas'a jalan, berarti dia tuh betul-betul pengen menimba ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ya wajar sih, Nabi juga wajar juga, maklum Nabi SAW kemudian abasam, bermuka masam karena kecewa. Saya kan lagi ngobrol sama pemuka ini, lagi meeting, tiba-tiba diinterupsi ya. Akhirnya gimana? Nah itu. Tapi jemaah sekalian, itu semua takdir Allah, dan kemudian Allah Ta'ala menegur langsung Nabi SAW. Dan itu kesalahan kecil, bukan kesalahan besar. Karena dimaklumi loh, seorang Nabi kayak gitu dimaklumi. Karena beliau kan lagi fokus, konsentrasi. Ya, bukan kesalahan besar, bukan dosa besar, kesalahan kecil yang Allah langsung tegur. Makanya di sini ada kaidah bahwa Nabi SAW itu maksum dari kabair, terjaga dari dosa besar, tapi tidak maksum dari saghair, tidak terjaga dari dosa kecil. Itu yang sahih. Di antara ini kesalahan kecil yang Rasul lakukan. Juga kesalahan-kesalahan kecil lainnya, seperti misalnya Rasulullah SAW pernah mendoakan di kunut subuh, mendoakan beberapa nama orang kafir karena telah melukai beliau, disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala menegur, dan itu kesalahan. Langsung Rasulullah bertaubat. Jadi nabi-nabi itu semua dijaga dari dosa besar, tapi tidak terjaga dari dosa kecil. Kalaupun terjadi dosa kecil, langsung Allah peringatkan dan kemudian bertaubat mereka. Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa kecil. Nabi-nabi lainnya seperti Nabi Yunus melakukan dosa kecil, dan langsung Allah tegur kan? Semua nabi seperti, enggak ada nabi yang lakukan dosa kecil kemudian Allah diamkan sampai jadi dosa besar, enggak ada. Pasti langsung Allah nasihati. Ini supaya apa? Hikmahnya apa? Supaya menunjukkan semua nabi manusia juga seperti kita. Tapi keutamaannya beliau adalah para nabi, dan terjaga dari dosa besar. Kita enggak terjaga dari dosa besar, apalagi dosa kecil. Dari kisah kecil ini jemaah sekalian, kita bisa belajar faedah tarbawiyah dan dakwiyah, tarbawiyah dan dakwah. Di antara pelajarannya, kenyataan yang ana sendiri menyaksikan jemaah sekalian. Kalau misalnya seorang yang sudah berdakwah, ya, kadang-kadang menolak undangan kajian dari musola, ya, karena merasa apa? Jemaahnya paling sedikit yang datang. Tapi kalau diundang kajian di masjid yang dia kenal jemaahnya banyak dan amplopnya nggak bisa dilipat, itu baru cepat itu. Waalaikumsalam, insyaallah akhi. Tuh jawabannya insyaallah akhi. Kalau dari musola kecil, centang biru 2 doang udah itu. Udah dibaca doang, dibalas enggak. Kalau perlu diblokir semua saja itu. Enggak, ini bisa terjadi, ikhwan. Bisa terjadi seperti ini. Ya, ini apa korelasi dengan kisah tadi? Boleh jadi yang musola kecil ini betul-betul sungguh-sungguh pengen menimba ilmu dari ustadz ini. Sementara yang masjid besar ini cuman pengen gegayaan atau memperbanyak kajian semata. Yang mana DKM-nya, panitianya boro-boro ikut kajian. Maka ajaib kalau misalnya panitia tapi nggak ikut kajian, ajaib itu. Itu luar biasa gitu. Ya, tidak ternilai saking nggak punya nilai, ya. Jadi jangan sampai kita itu cuman pengen banyak-banyak kajian, banyak audiens dan seterusnya. Yang seperti itu ibaratnya kayak Utbah bin Rabi'ah gitu loh. Ngundang tapi nggak bermanfaat buat dia. Ya. Dan ada musola-musola kecil atau individu-individu kecil yang dia sebenarnya pengen nyari manfaat dari ustadz ini. Ya, walaupun memang misalnya dia hanya memfasilitasi ya kipas angin, kemudian air putih doang, nggak ada air teh atau kopi gitu, ya. Nggak, ini bagus air putih, anak lebih suka air putih.
Ya, enggak, Anda bukan nyindir sini, enggak nyindir sini, enggak. Ya. Kemudian amplopnya ada amplop isinya jazakallahu khairan, misalnya. Kok ini keterlaluan. Ya. Misalnya seperti, tapi betul-betul mereka sungguh-sungguh belajar. Wallahi ini jauh lebih baik, dan Anda merasakan ikhwan, jemaah yang sedikit tetapi antusias itu lebih berkah loh. Dibandingkan bergentayangan, bergelimpangan di mana-mana ya, banyak sampai ada yang manjat mungkin tembok dan seterusnya. Tapi cuma pelangak-pelongo doang gitu. Kalau enggak pelangak-pelongo tidur, dah gitu. Ya beneran, lebih berkah. Maka orang-orang yang datang kepada kita sungguh-sungguh itu harus lebih dihargai dibandingkan orang yang datang kepada kita karena oportunis atau ada maunya. Beberapa masjid itu menggunakan dai-dai sunnah hanya untuk dompleng nama dai sunnah tok. Yang nama besar tok itu loh. Supaya apa? Banyak masyarakat yang nyumbang ke masjid itu kemudian. Cuman itu. Kemudian kalau udah dai ini udah nggak laku lagi, udah kelas di nonaktifkan. Sebagian ada seperti itu. Dan panitia-panitia boro-boro mau belajar, enggak belajar. Lagi kajian, panitia yang ngobrol di ruang DKM. Wah, kok tawa sambil mukul-mukul paha. Wah, ya. Ini sebenarnya orang tuh mau ngapain sih gitu loh. Mendingan jadi tukang parkir aja jaga motor sana daripada kayak gitu, ya kan? Jadi sebagian orang ngundang itu bukan buat belajar, tapi cuman buat ya yang penting ada kajian, ya, yang penting duit keluar gitu deh. Oh musta'an. Ya. Jadi belajar dari sini, baik mad'unya atau da'inya. Rasulullah tuh ditegur loh gara-gara pilih kasih, padahal yang beliau pilih untuk beliau fokuskan itu justru merasa tidak butuh dengan Nabi SAW. Adapun yang Abdullah bin Umi Maktum itu sangat butuh kepada Nabi SAW. Kadang-kadang, dan ini terjadi juga pada anak kadang-kadang merasa ikhwan di WhatsApp misalnya. Kalau nomornya kan ini yang WhatsApp banyak, nanya ini nanya itu, kadang nanya itu, ini nanya apa mau bikin disertasi sebenarnya panjangnya masya Allah. Anak baca panjangan nggak sempet dah, udah anak baca aja, nggak anak baca lagi karena kelewat. Kadang-kadang kita tergoda. Kalau misalnya kita tahu dia nih orang masya Allah nih, dia mad'u ya ikhwan gitu, tapi dia orang kaya nih, kalau ke kajian naik mobil ya Grab car ya. Nah, kalau kajian dia mobil pribadi, mobilnya mewah, masya orang tajir tuh. Kalau salaman kerasa kayaknya dari tangannya tuh, ini tangan sering megang duit ini ya, masya Allah. Itu kalau nanya kadang kita pengen lembut sama dia, ada harapan pengen supaya dapat donasi, dapat apa gitu. Tapi kalau yang nanya dia lagi anak muda, ya dia lagi. Paling nanya doang, nggak ada imbal balik apa-apa. Kadang itu bisikan setan. Itu diantara godaan dai. Ya, untuk dai itu predikasi dan hanya menjawab pertanyaan dari orang-orang yang dompetnya tebal. Itu terjadi, beneran terjadi. Dan semoga bukan pada anak pribadi, dan juga bukan pada asatidzah Ahlussunnah, dan juga bukan pada asatidzah yang tulus membina kaum muslimin ya. Tapi insyaallah asatidzah Ahlussunnah enggak ada kayak gitu. Mereka emang enggak sempat bukan karena antum miskin, antum nanya misalnya ya, jangan gara-gara kajian ini kemudian antum naik ke seorang ustaz cuman dibaca centang biru doang, kemudian antum merasa ini kayaknya gara-gara saya miskin ustaznya enggak jawab saya. Enggak gitu. Jangan kayak gitu. Ya, terus antum balas kemudian, afwan Ustaz nggak mau jawab karena anak miskinnya. Jangan kayak gitu. Ya. Enggak, itu mungkin karena sibuk beliau. Lanjut kemudian jemaah sekalian. Ada kisah yang masya Allah di sini. Dikisahkan tentang beliau nih, Abdullah bin Umi Maktum. Disebutkan dihikayat nazala ibnu Umi Maktum ala Yahudiyati bil Madinah. Yahudiyata bil Madinah kanat tarfuquh. Ibnu Umi Maktum itu suatu ketika singgah ke seorang perempuan Yahudi di Madinah ya, yang tadinya perempuan Yahudi ini baik sama Abdullah bin Umi Maktum, baik loh. Sama Abdullah bin Umi Maktum baik perempuan Yahudi ini.
Tapi wa tu'dhihi fin Nabi SAW. Tapi perempuan Yahudi ini mencaci Nabi, menjelek-jelekan Nabi gitu. Dalam riwayat lain tashtumun Nabi wa taqa'u fi, mencaci Nabi dan menghancurkan kehormatan Nabi SAW dengan lisannya. Ya, Nabi SAW enggak hadir ketika itu. Maka fatanawalaha fadharabaha. Maka kemudian Abdullah bin Maktum dideketin, kemudian digampar sama Abdullah bin Maktum. Ya, dia kan lagi ngoceh gitu, jelek-jelekin Nabi. Padahal ini asli baik kepada Allah. Dideketin, beliau enggak bisa melihat, tapi mencari suara perempuan ini, digaplokin. Ya. Faqatalaha, dan dia sampai membunuhnya. Masya Allah. Dalam riwayat lain fakhonaqaha hatta matat. Ya, dalam riwayat lain fakhonaqaha rajul, yaitu seorang pria mencekiknya, yaitu maksud pria di sini Abdullah bin Maktum, mencekik perempuan Yahudi ini sampai mati dia. Ajib ya. Itu kalau misalnya orang sudah cemburu itu bisa seperti itu tuh. Farufi'a dzalika ila Nabi SAW. Maka kabar tersebut pun diangkat kepada Nabi SAW. Ya, maka kemudian ketika dihakimi, maksudnya ditanya, ditabayunkan kepada Allah bin Maktum, beliau kemudian berkata, "Amma wallahi in kanat latarfuquni." Demi Allah, perempuan Yahudiyah ini dia baik sama saya Rasulullah. Walakin adzatni fillahi wa rasulih, tetapi dia telah menyakitiku tentang Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Maka aku enggak tahan. Maka apa kata Nabi? Ab'adahallah, semoga Allah menjauhkan perempuan ini. Qad abtaltu damaha, aku telah menyia-nyiakan darahnya. Maksudnya darahnya tidak ada hukum qisas atau hukum dia tidak ada. Dia berhak untuk memang dibunuh. Ya, jadi orang yang mencaci Nabi, merendahkan Nabi, menghinakan Nabi itu berhak untuk dibunuh. Bahkan sampai sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, siapa yang mencaci atau menghinakan Nabi, menjelek-jelekan Nabi, ya merendahkan Nabi SAW, apalagi kalau di hadapan publik ya, merendahkan Nabi SAW, maka dia diwajibkan untuk bertaubat, disuruh taubat dalam penguasa, dan habis itu walaupun dia bertaubat tetap dibunuh. Itu kata sebagian ulama Syafi'iyah. Ya. Walaupun kemudian Ibnu Qaffal mengatakan, dari ulama Syafi'iyah mengatakan tidak, kalau dia memang taubat maka tidak dibunuh. Ini ijtihad ulama. Ada yang mengatakan harus dibunuh walaupun dia bertaubat. Ada yang mengatakan kalau dia bertaubat jangan dibunuh karena sudah bertaubat. Tapi banyak ulama menguatkan bahwasanya yang lebih tepat adalah dia tetap dibunuh walaupun sudah meminta maaf atau bertaubat. Apalagi kalau minta maafnya ambigu, tidak to the point, tidak langsung ke sasaran yang telah dia caci. Ya. Dia cuma minta maaf. Minta maafnya juga karena apa? Karena caper sama ormas atau khawatir sama masyarakat, bukan karena takut sama Allah. Ya, bukan karena merasa bersalah. Betul-betul. Yang seperti ini sebenarnya sekiranya ulama-ulama kita bergerak lebih tangkas ya untuk orang-orang seperti ini, hukumannya, hukum statusnya hukum kafir. Karena telah mencaci Nabi, kemudian kalau dia bertaubat memang, maka insyaallah hukuman tetap ya, jadi muslim lagi. Melainkan kata para ulama dia tetap dibunuh. Kenapa kok tetap dibunuh? Kan udah taubat. Iya, udah taubat. Tetapi haknya Rasulullah itu masih belum tertunaikan. Bahkan kalau misalnya kita baca di dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya As-Sarimul Maslul liman syatama Rasul, dan kitab-kitab lainnya ditunjukkan mencaci Allah Ta'ala itu memang terancam dibunuh. Tetapi kalau dia taubat dan kembali ke Islam atau meluk Islam, maka dia insya Allah dimaafkan. Karena Allah itu Maha Pemaaf, dan Allah Ta'ala akan memaafkan. Tapi kalau mencaci Rasulullah SAW, Rasulullah telah wafat. Maka kalaupun dia bertaubat, maka ada hak Rasulullah yang harus nanti ditunaikan di hari kiamat. Dan orang seperti ini walaupun sudah bertaubat tetap layak untuk dibunuh karena pencacian terhadap Rasulullah SAW. Gimana kalau misalnya ada seorang dai kemudian mengatakan Rasulullah itu waktu apa kecilnya umbelan dan seterusnya, dan ya kayak anak-anak kita, seandainya ada pohon jambu di situ kemudian pasti itu nyolong, Rasulullah Muhammad bakal nyolong pohon jambu. Masya Allah,
Terus apa lagi kalimat-kalimat yang kotor lain dan keji kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan juga kemudian diikuti gelak tawa oleh orang-orang yang lebih jahil daripada kedelai. Ya, keledai atau kedelai? Keledai. Yang seperti ini jemaah sekalian, ini khawatirnya kalau dibiarkan makin berani orang-orang untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita